Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhito Afif dengan NPM 2115061007 dari kelas PSTIC. Jadi pada video kali ini saya akan membahas yaitu algoritma penjadwalan dengan metode first come first serve. Jadi algoritma penjadwalan ini berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU atau prosesor. Jadi penjadwalan proses ini dia merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Pada video demo kali ini saya akan menggunakan metode yang bernama first come first serve. Jadi metode ini dia seperti FIFO, first in first out. Jadi setiap proses yang datang terlebih dahulu dia akan dieksekusi yang pertama kali datang, sehingga proses-proses berikutnya dia harus menunggu terlebih dahulu atau waiting queue. Kemudian kita langsung aja ke pendemoan menggunakan aplikasi CPU Simulator. Yang pertama kita buka modul sistem operasi. Nah, selanjutnya kita copy dan paste percobaan 1. Ini adalah untuk source code dari penjadwalan first come first serve. Setelah CPU simulator terbuka, maka yang kita lakukan yaitu membuka fitur compiler pada CPU simulator. Compiler ini dia berfungsi untuk menginputkan source code yang telah kita copy tadi. Jadi di sini untuk tempat untuk mengcopy dan paste source code tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan compile. Di sini adalah tempat untuk compiler progress atau program progress dari mengcompile source code ini. Kemudian ini ada program kode outputnya. Setelah selesai maka kita load in memory. Setelah itu kita buka input output dan kita buka OS simulator. Jadi di sini ada algoritma penjadwalannya, itu first come first serve atau FCFS. Kemudian ada source job first dan ada round robin. Yang kita gunakan pada video yang ini adalah first come first serve. Yang pertama kita maksimalkan kecepatan CPU, kemudian kita create new process 3 kali. Selanjutnya kita start program ini dan kita lihat show PCB nya. Nah, ini untuk running penjadwalan pertama. Nah, terus dia tutup karena dia sedang running penjadwalan kedua P2. Nah, selanjutnya dia akan running atau menjalankan yang P3. Setelah selesai kita bisa view proses status. Nah, di sini dapat dilihat bahwa P1 dia waiting time-nya 0, kemudian P2 waiting time-nya itu adalah 6 dan P3 adalah 12. Kemudian ini adalah view proses status. Kenapa ini kosong? Karena di sini dia tidak ada program yang ready untuk diproses. Kalau kita tambahkan seperti tadi, create new process 3 kali, maka yang muncul adalah 1, 2, 3 dan sebelah kanan ini dia sebagai hit atau yang akan dijalankan terlebih dahulu atau dieksekusi. Coba kita run kembali. Ini kalau dia di view process list, dia ada listnya untuk yang dilakukan penjadwalan terlebih dahulu P1, 2 dan 3. Kalau kita run dan kita lihat di view process state, nah 1 udah dijalankan, kemudian P2 dijalankan dan P3 yang terakhir dijalankan.
Setelah selesai dia dapat dilihat. Nah, ini berubah untuk P3 nya waiting time nya menjadi 11 karena kecepatan prosesornya membaca lebih cepat untuk P2 sehingga dia lebih cepat untuk menjalankan atau mengeksekusi dari P3. Nah, itu tadi dia pendemoan dari algoritma FCFS tanpa delay. Sekarang kita coba dengan delay. Kita reset dulu semuanya. Sini juga kita remove all program. Kemudian kita compile ulang. Ini akan mengcompile ulang lalu load in memory. Itu virtual OS nya kita sekarang gunakan yang menggunakan delay. Jadi pertama kita buat create new proses 1 dia tanpa delay. Kemudian yang proses kedua dia menggunakan delay, misalnya dia 10 detik 10 ticks. Kita create new proses. Nah, kemudian kita bikin lagi dia delay P3 dengan delay 8. Kemudian kita bikin lagi P4 dengan delay 6. Kita lihat di view process state. Nah, kenapa yang ready hanya program 1? Karena si P1, P2, P3 dan P4 ini dia belum siap untuk diproses. Jadi hanya P1 yang siap diproses. Inilah yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan. Jadi sistem dapat menjadwalkan sebuah proses dengan ketentuan waktu tertentu. Kalau kita start sekarang, ini masih kosong semua, kita start. Nah, jadi urutan penjadwalannya sekarang adalah dia 4, 3, 2. Kenapa bisa begitu? Karena P4 tadi dia delay prosesnya adalah 6 ticks, kemudian P3 nya dia adalah 8 ticks dan P2 nya adalah 10 ticks, sehingga yang dijalankan terlebih dahulu adalah delay dengan yang waktu paling singkat, yaitu P4. Maka dari itu urutan program tadi adalah P1, P4, P3 dan P2. Kemudian kita lihat proses statistiknya. Nah, jadi dapat dilihat bahwa di sini P4 dia waiting time-nya yang paling rendah karena dia adalah antrian yang diproses terlebih dahulu. Dia dapat waiting time adalah 5 ticks. Kemudian P3 nya adalah 11 dan yang P2 nya adalah 16. Hal ini berdasarkan oleh proses atau algoritma penjadwalan, yaitu mengurutkan data yang ingin diproses terlebih dahulu, yaitu urutannya P1, P4, P3 dan P2, dan ini adalah sesuai, jadi program ini dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil pada percobaan kali ini dia adalah ketika menggunakan algoritma atau metode first come first serve dalam algoritma penjadwalan, sistem dapat mengeksekusi antrian yang terlebih dahulu masuk. Jadi misalnya ketika ada sebuah antrian dari 1 hingga 10 yang berurutan, maka program juga akan mengeksekusi dari antrian 1 hingga 10. Ketika ketika ada antrian yang acak, misalnya 1 sampai 5, angka 4 terlebih dahulu datang ke antrian, kemudian angka 2, angka 1, angka 3, angka 5. Dia tetap mengeksekusi nomor antrian yang terlebih dahulu datang, tidak berurutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Itulah gunanya proses algoritma penjadwalan, sehingga sistem dapat mengatur dan menjalankan program sesuai kebutuhan si pengguna.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.